Ya, selamat malam ya teman-teman mahasiswa semuanya. Salam sejahtera buat kita saat ini ya. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan kita untuk mata kuliah bimbingan karir ya. Materi kita hari ini sudah masuk ke etos pendongkrak gairah kerja. Menarik ini ya. Sebelum saya memulai, minta tolong untuk teman-teman bisa konfirmasi terlebih dahulu ya untuk suara sama tampilannya atau slide-nya. Monggo bisa dikonfirmasi di chat di YouTube. Ya, sambil saya lihat juga absensi sudah mulai banyak yang bergabung. Selamat malam Mbak Nurlenia Soliha, Mbak Lina Kurniati, Srifki Zaki, Arsa Octavia, Ika Sulis, Reza Amroini, Vivi Andrianingsih, Mas Bagus Setiawan, Faaikatun ya, Destian Saputra, Lila Sisilia, Niken, Aisyah ya. Mbak Lina Kurniati memberi informasi aman ya, aman Pak. Juga Reza Amro ini juga memberi penjelas-jelas. Oke. Ya, terima kasih ya. Mbak Erna Budiati juga menyampaikan suara aman semuanya ya. Baik, kalau sudah bisa diterima dengan baik di tempat teman-teman, kita akan langsung mulai kepada materi kita malam hari ini. Silakan teman-teman bisa menyimak dan nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, kita bisa buat diskusi setelah saya selesai menjelaskan dari materi kita pada malam hari ini. Ya, hari ini kita membahas etos pendongkrak gairah kerja ya. Mungkin nih kalau teman-teman yang sudah mulai malas atau bosan ya, bekerja dan lain sebagainya, silahkan ada etos kerja yang mungkin saat ini bisa moga-moga gitu ya, bisa mendongkrak gairah kerja teman-teman ya. Ya, harapannya nih nanti setelah teman-teman mendapat materi ini, teman-teman dapat mengerti dan memahami etos kerja pendongkrak gairah kerja. Ya, kemudian teman-teman juga dapat mengerti terutama bagaimana untuk mencintai pekerjaan. Yang terutama ini yang ketiga. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kunci sukses nanti untuk mencapai puncak karir. Gitu ya. Baik. Ini adalah tujuan kita pada malam hari ini. Di dalam etos pendongkrak gairah kerja ini, saya ambilkan dari beberapa buku ya. Mungkin bagi orang-orang atau yang berkecimpung dalam dunia motivasi ya, atau motivator mungkin ini tidak asing ya, tetapi mungkin juga bagi teman-teman yang tidak pernah atau belum pernah mendapatkan, ini menjadi sesuatu yang baru ya. Baik, untuk etos pendongkrak gairah kerja ini ya, saya menggunakan kata yang ada dua kelompok yang saya gunakan katanya sangat bagus ya.
Yang pertama adalah memahat yang terlihat. Kemudian kelompok yang kedua adalah warisan yang tak ternilai. Ya, memahat yang terlihat. Di sana nanti ada beberapa poin ya. Tadi sebenarnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang bisa menolong teman-teman dalam hal ini bagaimana teman-teman bisa mencintai pekerjaan. Nah, jadi ini dua kelompok ini nanti kita akan bahas satu persatu ini ya. Kita bahas satu persatu. Nah, nanti kalau memang muncul diskusi setelah saya sampaikan, monggo, atau mau bertanya, ya selama saya bisa menjawab, saya jawab. Nanti seperti itu. Ya, kembali ke sini. Untuk memahat yang terlihat, ya, ada beberapa di sini. Yang pertama adalah kerja adalah rahmat, ya. Kemudian kerja adalah amanah. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Wah, ini semuanya luar biasa ini teman-teman ya. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua, warisan yang tak ternilai. Di sana ada kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, dan kerja adalah pelayanan. Wah, ini sangat ideal ya teman-teman. Perhatikan kalau teman-teman nantinya bisa ya memahami ini, harapannya ya seperti yang tadi, bisa mencintai pekerjaan dan insya Allah gitu ya, teman-teman pasti gairah kerjanya akan meningkat. Kemudian otomatis teman-teman juga akan tertolong di dalam karir ya, kesuksesan teman-teman semuanya. Oke, yang pertama ya, kita lihat, kerja adalah rahmat. Ya, ini penjelasan sederhana seperti ini teman-teman ya. Jadi pekerjaan apapun ataupun kepandaian, kecerdasan yang teman-teman miliki, semuanya itu adalah anugerah tanpa syarat. Ini harus teman-teman pahami dulu. Ya. Jadi rahmat di sini adalah bicara mengenai anugerah tanpa syarat. Tanpa biaya bisa dapat memenuhi biaya hidup. Perhatikan, banyak tempat ya, menambah wawasan juga menambah ilmu. Jadi menyambung dari yang lalu terkait mengenai bersyukur, tetapi ini menolong kita karena ini adalah kaitannya dengan pendongkrak gairah kerja ya. Kita harus menanamkan di dalam mindset, dalam pikiran, dalam pola pikir kita, pola pikir teman-teman. Yang pertama adalah kerja itu adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita pahami betul-betul. Jadi kita dapat ini sebenarnya adalah anugerah. Ini harus ini dulu ya, betul-betul Anda praktekkan dahulu. Jadi kalau masih ada dalam pikiran kita bahwa apa yang saya miliki,
kecerdasan, baik pekerjaan dalam hal ini itu bukan rahmat Tuhan, ya kita tidak bisa melanjutkan yang seterusnya. Ya, ini penting. Jadi dengan bekerja teman-teman bisa sampai sekarang ya, bisa memenuhi biaya hidup, walaupun mungkin bisa jadi belum seperti yang di luar sana, atau kalau teman-teman bandingkan yang berkelebihan atau berkelimpahan, nah, mungkin saat ini masih hanya cukup-cukup saja ya. Tapi pahamilah bahwa kerja adalah rahmat. Di tempat kerja Anda bisa ketemu banyak teman, nambah juga wawasan, nambah juga ilmu. Semua ini adalah rahmat. Begitu teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman bisa bergairah lagi dengan bekerja, sekarang pemahaman pertama, teman-teman harus memahami bahwa kerja adalah rahmat. Yang kedua, kerja adalah amanah. Nah, amanah. Kalau kita memahami kerja adalah amanah, ini membuat teman-teman bisa bekerja sepenuh hati. Penting ya. Jadi menghindari juga perbuatan-perbuatan tercela seperti yang seperti korupsi atau mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Karena tanggung jawabnya, karena ini adalah amanah, kita bekerja sepenuh hati juga tanggung jawabnya bukan sekedar terhadap mungkin pimpinan kita yang di sini, tetapi juga tanggung jawabnya kepada yang kuasa. Kalau kita memahami ini, nanti teman-teman pasti bekerja dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan tentu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Gitu ya teman-teman ya. Dua sudah menolong ya. Menolong kita. Wah, kok gitu ya. Kalau kita melihat ini, mungkin saat ini ketika saya menyampaikan, ada juga yang merasa atau bisa jadi karena tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, Anda belum bisa menganggap itu adalah sebuah anugerah atau rahmat. Sekarang mulai malam ini mindset teman-teman dirubah. Gitu ya. Kerja adalah rahmat. Yang kedua, kerja adalah amanah. Ya. Sekarang yang ketiga, ini lebih mulia lagi. Yang ketiga adalah kerja adalah panggilan. Ya. Kalau orang menyebut itu dharma, bisa seperti itu. Nah, kalau kita memahami bahwa seseorang itu atau teman-teman bekerja itu adalah dharma atau panggilan teman-teman, maka teman-teman akan melakukan pekerjaan itu, ya, apa yang kita kerjakan atau teman-teman yang kita kerjakan, teman-teman yang kerjakan itu yang terbaik dari teman-teman. Ya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang baik. Makanya saya akan juga memberikan yang terbaik. Itu. Ya, ini kalau kita sudah bisa memahami bahwa kerja adalah dharma. Dharma kita, panggilan kita.
kita bisa melihat bahwa mengapa bisa memiliki seperti ini, rahmat, amanah, panggilan. Kalau teman-teman mau melihat di sekitar, teman-teman akan mendapati orang yang dalam kondisinya, ya, tentu dia tidak mempunyai pekerjaan, dia belum bekerja, dia sedang mencari kerja, bahkan dia menjadi pengangguran. Makanya, pertama, teman-teman harus memahami kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, yang ketiga, kerja adalah dharma. Ya. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Ya. Aktualisasi itu apa? Aktualisasi adalah keinginan seseorang, ya, untuk menggunakan segenap kemampuannya untuk mencapai yang dia inginkan itu, yang dia bisa lakukan. Jadi kalau ini dimiliki oleh seseorang di dalam pemahamannya kerja adalah aktualisasi, dia atau saya atau teman-teman itu ketika teman-teman bekerja ingin menunjukkan sebenarnya keberadaan eksistensi teman-teman itu seperti apa. Ya, eksistensinya itu seperti apa, aktual. Yang sesungguhnya diri teman-teman itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman memahami kerja adalah aktualisasi, maka saya bisa mengatakan ini juga untuk mendongkrak ya teman-teman, bagi teman-teman yang merasa minder atau tidak percaya diri ya, itu coba sekarang mulai pikirkan bahwa saya itu memiliki kemampuan yang orang lain itu bisa lihat ya. Betul-betul saya ini seperti apa. Nah, itu munculkan. Kalau itu ada, nanti teman-teman pasti berani. Ya, berani untuk melakukan. Jadi percaya diri, saya mempunyai kemampuan. Ya, keberadaan saya ini harus bisa tertampil, atau keberadaan kita itu memang ada gitu ya, aktual gitu ya. Jangan sampai ya orang lain itu menganggap ada atau tidak adanya kita atau saya misalnya itu tidak berpengaruh. Tetapi dengan keberadaan kita di tempat itu, dalam hal ini dalam pekerjaan itu, orang tahu siapa teman-teman. Jadi kerja adalah aktualisasi. Sehingga kalau ini ada di dalam pemahaman teman-teman, nanti keinginan untuk mengembangkan potensi diri itu besar. Ya. Karena supaya diakui tadi, keberadaan kita itu diakui oleh teman, oleh lingkungan, kerjaan itu sendiri, seperti itu. Tapi kalau tidak, ya biasanya ya sulit untuk mengembangkan potensi diri. Aku ya wis ngene, isone wis ngene wae. Orang kepengen membuat orang lain itu, waduh, nek ono kowe, saumpama ora ono kamu, seandainya tidak ada kamu, wah ini masih gini, wah gitu ya. Jadi keberadaan kita itu ya, yang sesungguhnya, diri teman-teman yang sesungguhnya itu diakui dan membuat saya ada saya. Nah, ini
Luar biasa. Jangan sampai dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, ya dianggap ya ora apa-apa, dianggap ya wis pokoknya seolah-olah ya keberadaan kita itu tidak ada artinya. Jadi kalau teman-teman memahami bahwa kerja adalah aktualisasi, ya, seperti apa diri teman-teman, keberadaannya, seberartinya, keberartian keberadaan kita itu seperti apa, ya, betul-betul ada atau tidak. Paham ya yang dimaksud aktualisasi ini? Moga-moga bagi yang sekarang merasa bahwa saya tidak punya apa-apa, ya, mungkin ya, atau mempunyai potensi sebenarnya, tapi tidak memiliki konsep bahwa kerja itu adalah aktualisasi, ya dipendem saja, ya, tidak dikeluarkan. Oke, selanjutnya kerja adalah ibadah. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau kita memahami kerja adalah ibadah, tentu apapun yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan itu terkait dengan ini yang di atas, ya. Karena ini ibadah, saya bertanggung jawab penuh kepada yang kuasa. Sehingga ketika kita mencari pekerjaan pun tidak tergiur dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang tentu oleh Tuhan. Pekerjaannya ya cari pekerjaan yang halal. Kemudian, kalau kita memahami bekerja adalah ibadah, nantinya teman-teman bisa bekerjanya itu ya ikhlas. Karena ibadah. Jadi bukan hanya demi untuk semata-mata mencari uang atau mendapatkan penghasilan, tetapi pekerjaan yang kita lakukan itu tanggung jawabnya, ya, adalah kepada yang kuasa. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Kenapa? Kadang-kadang kalau ini disampaikan oleh seorang, ya mungkin pimpinan yang di atas teman-teman gitu ya, supaya teman-teman bersemangat. Kalau kita tidak mempunyai pemahaman ini sangat sulit. Kita sudah dalam tanda petik mencurigai seorang tuh, yo kamu sebagai pimpinan, aku ibadah nanti aku kerja sungguh-sungguh, kamu yang dapat untung gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran negatif bisa saja muncul. Makanya ini sebenarnya adalah untuk mendongkrak diri teman-teman sendiri untuk supaya gairah kerjanya atau mencintai pekerjaannya itu sedemikian. Karena anggap bahwa pekerjaan adalah ibadah. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang kedua. Kalau tadi memahat yang terlihat, sekarang warisan yang tak ternilai, katanya seperti itu, ya. Yang pertama, kerja adalah seni. Ini. Kerja adalah seni. Kenapa ini disebut warisan yang tak ternilai? Kalau kita memahami bahwa kerja adalah seni, itu teman-teman
dapat menikmati pekerjaannya itu sedemikian rupa. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Karena akan kita rasakan atau teman-teman rasakan bagaimana kita bekerja kalau pekerjaan yang kita lakukan itu adalah kesukaan kita. Nanti kan pasti senang, enjoy. Jadi seperti melakukan hobi, kesukaan gitu ya. Karena itu seni. Seninya ada di sini gitu ya. Seninya seperti ini ya. Jadi pekerjaan itu bukan suatu ini dalam tanda petik. Kadang-kadang ada orang yang merasa yang sepertinya berat itu ketika menganggap pekerjaan adalah sebuah kewajiban. Saya harus wajib memenuhi kebutuhan keluarga dan jadi seolah-olah malah ditekan ya. Tidak bisa memahami yang atas tadi. Nah, sekarang bagaimana teman-teman bisa menikmati pekerjaan? Anggaplah kita bekerja adalah seni. Ya, kita melakukannya seperti melakukan kesukaan kita atau hobi kita. Bagus, seneng ini. Bapak, prakteknya nggak gitu. Saya dengan pekerjaan saya itu, saya sebenarnya nggak suka. Itu bukan bidang saya. Untuk saat ini kan bisa saja teman-teman belum mendapatkan ya, yang diharapkan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman bisa ini ya, memahami ini, bisa menikmati, enjoy saja gitu ya. Ada iklan rokok itu ya kalau tidak salah. Tidak tahu apa iklan apa, rokok apa ya. Enjoy saja gitu ya. Selalu enjoy gitu ya. Sempurna atau apa ya. Jadi ketika dia mengalami masalah pun, mengalami misalnya kalau dicontohkan itu, kalau di iklan itu baik ada polisi tidur yang banyak, ya enjoy aja lewat situ, tidak ada masalah. Jadi ketika kita menganggap pekerjaan kita adalah kesukaan, ya teman-teman pasti bisa menikmati pekerjaan itu. Tapi kalau menganggap pekerjaan itu adalah suatu apa istilahnya ya, tuntutan, keharusan, atau dalam tanda petik ya, Anda melakukannya itu seperti paksaan, ya sulit, ya berat, tidak bisa nanti seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Yang ke-7, kerja adalah kehormatan. Ya. Nah, ini perlu pemahaman yang dalam juga ya. Seremeh apapun pekerjaan kita itu adalah merupakan kehormatan. Nah, kalau kita, teman-teman, bisa menjaga kehormatan lain, ya, ini akan dapat diterima. Jadi kalau bisa menjaga ini, maksudnya begitu, menjaga yang pekerjaan yang remeh ini, ya, nanti kehormatan yang lain pun teman-teman dapat menerimanya. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Kalau nanti teman-teman menganggap bahwa pekerjaan ini adalah sebuah kehormatan, seremeh apapun ya, sekecil apapun, Anda melakukannya dengan baik, ya, setia, dengan melakukannya dengan sungguh-sungguh, nanti akan ada pekerjaan yang lebih besar
yang akan dipercayakan kepada teman-teman. Ya, ada beberapa contoh atau misalnya di dalam dunia motivasi atau orang-orang yang melakukan itu tes-tesnya itu ya, dia harus bisa melakukan mulai dari membersihkan ya, cleaning service sampai lainnya, dia bisa lakukan semuanya sampai dia menjadi orang sukses. Banyak cerita yang seperti itu teman-teman. Jadi awalnya mungkin dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang remeh, tapi dia tidak malu karena dia merasa terhormat juga dalam melakukan pekerjaan tadi. Ya, orang lain, terutama Tuhan yang di atas sana itu memperhatikan teman-teman. Kalau teman-teman menghargai pekerjaan yang kecil, yang remeh, ya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang atau tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi ya, kalau teman-teman tidak bisa menghormati, menghargai pekerjaan yang sekarang ini yang kita lakukan, sulit sekali nanti untuk bisa diberi tanggung jawab ya pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kami ya. Dan kita juga boleh, teman-teman juga boleh berbangga. Karena apa? Ketika kita dikasih pekerjaan oleh yang kuasa, itu berarti teman-teman terhormat. Banyak di luar sana Tuhan tidak memberi atau mempercayakan pekerjaan pada orang-orang tersebut. Tetapi kepada Anda, kepada teman-teman, kepada kita, Tuhan kasih pekerjaan. Ya, kerja adalah kehormatan. Ya, yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Nah, ini yang terakhir. Jadi kalau etos ini ada di dalam kita pun ya, semua yang dari awal sampai akhir ini, moga-moga mulai malam hari ini, silahkan mana ya di antara 8 etos kerja ini yang bisa mendongkrak gairah teman-teman ya. Tentu kalau dari 1 sampai 8 tadi mengena semua ya, saya yakin besok pagi bekerjanya sudah semangat ya. Nah, untuk yang terakhir ini pada level ini, kerja adalah pelayanan, ini juga tidak mudah. Jadi orang sulit untuk memahami ini. Tetapi kalau teman-teman juga memiliki pemahaman bahwa kerja adalah melayani, pelayanan, mengabdi kepada orang lain, ya, saya itu hidup itu untuk bermanfaat bagi orang lain, ngabdi pada orang lain, ya, mengasihi pada orang lain, kepada sesama dalam hal ini, nah, itu Tuhan juga yang melihat yang di sana. Dan juga bukannya Tuhan ya, sesama yang menerima dan juga mendapatkan pelayanan teman-teman itu akan selalu mendukung teman-teman, selalu mendoakan teman-teman, selalu
ketika teman-teman dalam kondisi apapun dia respect. Karena apa? Dia tahu seperti apa kita. Ya, kerja kita untuk apa? Tidak sekedar hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, itu mencapai ini tahap, kalau menurut urutan ini ya, tahapnya ini yang terakhir ini adalah yang paling tinggi. Jadi kalau sudah masuk di sini ini dia menghilangkan ego. Jadi kerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Ya, banyak orang mungkin buru-buru Pak mikir orang lain gitu ya. Wong dewi, awak dewi ini kerjanya wis sulit, misalnya kayak gitu. Ya, kalau pemahaman itu selalu ada, ya selamanya seperti itu, sulit terus. Ya. Jadi kadang-kadang ketika kita berkata bahwa saya mengasihi orang lain, ya, itu bisa dilihat dari bagaimana kita di dalam pekerjaan kita, ya, bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain, walaupun di pekerjaan ya teman-teman ya, itu ada benang merahnya bagi orang-orang yang jiwanya atau bekalnya sudah pada tingkat itu. Ini nanti dia tidak akan mementingkan egonya sendiri. Dia memikirkan kepentingan orang lain. Nah, pada tingkat ini, orang sudah tidak hanya memikirkan kepentingannya diri sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain juga. Begitu nanti dalam pekerjaan. Begitu. Nah, kalau ini ada, wah itu luar biasa. Begitu teman-teman ya, 8 etos kerja yang kita pelajari hari ini, semoga menolong teman-teman semua. Kita bisa lakukan, atau teman-teman ingin sedikit diskusi atau bertanya, boleh silakan di-chat di YouTube ya untuk pertanyaannya atau diskusinya. Jadi saya ulangi, ini ada 8 hal ya supaya teman-teman bisa mencintai pekerjaan, ya, mendongkrak mungkin gairah kerjanya yang sudah suruh kerjanya gue roso-roso gitu ya. Opo kerja ndak ada kemajuan dan macam-macam. Nah, ini coba Anda pahami 8 hal. Kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, panggilan, aktualisasi, ibadah, seni, kehormatan, dan pelayanan. Oke, silakan saya cek di YouTube-nya, saya tahu ada yang bertanya. Oh, belum ada ini, isinya hadir-hadir aja ya. Halo. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada diskusi, tidak ada yang perlu teman-teman tanyakan, berarti sudah bisa saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Berarti bisa diterima misalnya ya. Atau tidak ada kesulitan. Ya. Ini semuanya kan teori demikian. Ini yang sulit adalah prakteknya. Ya, mungkin teman-teman bilang prakteknya Pak. Ya Pak Iwan ngomong gampang aja gitu ya. Tapi prakteknya seperti apa? Nah, ini harus kita ubah mulai malam hari ini mindsetnya ya. Sama, saya juga dalam proses belajar teman-teman di dalam memahami etos kerja ini ya.
Jadi jangan berpikir ketika saya nyampaikan itu wis hebat semuanya 88-nya oke. Ya, itu tidak seperti itu. Ya, saya harus bersaksi atau saya akui bahwa kadang-kadang semangat kerja luar biasa. Kadang-kadang drop. Nah, oleh sebab itu kita harus memperbarui memperbarui pola pikir kita ini. Makanya malam hari ini 8 ini untuk menolong kita, ya, menolong saya dan teman-teman untuk mendongkrak gairah kerja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, ini tadi Ginanjar Putri. Baik Pak, oh berarti sudah tidak ada ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Malam hari ini saya akhiri pertemuan kita. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata atau ya ucapan saya yang kurang berkenan ya. Dan semoga yang kita dapatkan ini semua bermanfaat dan juga teman-teman bisa ya, tentu memiliki ya gairah kerja yang luar biasa, dan itu nantinya terkait juga dengan kesuksesan karir teman-teman. Baik, selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan atau mungkin coba nanti kita lihat minggu depan kalau sesuai jadwal seperti yang lain-lain gitu ya. So itu ada ya minggu tenang begitu ya, sebelum setelah itu baru UTS misalnya. Kita lihat pengumuman nanti ya. Oke, sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Gitu aja ya. Oke, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.